Oke, baiklah, selamat pagi dan selamat hari Sabat buat saudara-saudara atau teman-teman yang berada di Indonesia. Selamat sore untuk yang ada di Amerika. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran medical missionary. Mohon maaf, minggu lalu saya tidak sempat karena ada halangan, jadi kita akan lanjutkan pada saat ini. Dan pelajaran kita masih em, mengenai sejarah medical missionary yang kita sudah bahas bersama-sama, di mana kita sudah tahu sejarah dari medical missionary di gereja kita ya. Jadi kita sudah mulai dari kutipan mengenai seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga, sudah dimulai dalam terang di Wahyu 18, dan itu pada bulan November tahun 1892. Dan untuk sampai saat ini, kenapa Undang-Undang Hari Minggu itu belum belum terjadi? Nah, itulah sejarah yang kita pelajari, bahwa di dalam gereja kita pergerakan dari seruan nyaring pekabaran malaikat ketiga. Kita tahu kan pekabaran malaikat ketiga yang sudah dibawakan di General Conference oleh A.T. Jones dengan Wagoners. Kita sudah tahu dia punya pekabaran, tetapi di tahun 1893 ada, tunggu ya, ada yang masuk. 1893 ada General Conference, dan di situ yang berbicara di situ selain A.T. Jones, kita tahu juga adalah Dr. Harvey Kellogg. Dan di situ Dr. Harvey Kellogg memberikan dia punya khotbah di General Conference, bahwa sebelum kita memberitakan pekabaran ke dunia atau pekabaran malaikat ketiga ke dunia, kita harus melakukan pekerjaan medical missionary ya, khususnya di Yesaya 58, membantu orang miskin, peduli kepada janda, peduli kepada anak-anak yatim piatu. Dan kalau itu kita lakukan, baru terang itu, baru kita bisa memberikan pekabaran kepada dunia, baru gereja mempunyai kuasa, moral power untuk memberitakan pekabaran kepada dunia. Karena sebelum kita membawakan pekabaran kepada dunia untuk orang-orang bisa menerima firman Tuhan, itu harus dimulai dengan menolong mereka punya fisik dulu, mereka menolong mereka punya kesehatan atau peduli kepada mereka, supaya mereka bisa membuka pikiran mereka untuk menerima kebenaran. Itu yang Dr. Kellogg bawakan, dan dia kutip Yesaya 58 ya. Dia kutip Yesaya 58, dan pada saat ini, khususnya pada Sabat hari di Indonesia, hari Jumat di sini, kita mau bahas khusus Yesaya 58 supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas apa yang dimaksudkan oleh Dr. Harvey Kellogg. Oke, walaupun kita sudah baca waktu lalu dia punya khotbah, walaupun kita sudah pelajari apa yang dia sudah yang dia sudah bilang ya, di sini kita nggak perlu ulang. Bagi teman-teman yang mau pingin ulang, ada di YouTube video. Saya nggak mau ulang karena kita waktunya hanya sedikit. Dan dikatakan di situ bahwa pekabaran saat ini atau pekabaran malaikat ketiga itu akan dikabarkan dengan suara nyaring waktu kita mendekati final test. Dan tes itu akan datang ke gereja-gereja, ada hubungannya dengan the true medical missionary. Jadi teman-teman, kalau kita pikir selama ini pekabaran yang kita harus bawakan ke gereja-gereja itu, kita pikir mungkin ya, I'm not sure kalau teman-teman juga berpikir yang sama. Saya dulu ya pikir ya hanya pekabaran malaikat ketiga intinya, maksudnya dia punya inti gitu. Ternyata pekabaran malaikat ketiga ini nggak bisa dipisahkan dengan pekabaran medical missionary. Jadi istilahnya kalau kita mau kasih pekabaran malaikat ketiga di gereja, ini dua-dua nggak bisa dipisahkan, karena tes itu adalah salah satu ini ya, this test must come to the churches, atau tes ini akan datang ke gereja dalam koneksinya dengan the true medical missionary. Itu yang Ellen White bilang. Terus dia bilang di sini bahwa semakin dekat kita dengan akhir zaman ini, dia bilang, the more urgent this work become. Itu pekerjaan yang lebih urgent ya, yang lebih emergency atau lebih
lebih mendesak pekerjaan. Dan pekerjaan apa itu? Pekerjaan yang ada di Yesaya 58. Yang kita sudah bahas, tapi sekarang kita akan mau kasih detail. Dan pada akhirnya kalian akan lihat sesuatu yang kita sendiri baru tahu waktu kita pelajari sejarah medical missionary. Ada satu yang terjadi di dalam organisasi kita yang saya mau kasih sama teman-teman, tapi nanti ya at the end. Jadi dia bilang pekerjaan yang di Yesaya 58 itu ini ya yang di Asia di ayat 13 dan 14 itu dia bilang pekerjaan medical missionary itu digabungkan dan tidak bisa dipisahkan dengan umat-umat Tuhan yang memelihara hari Sabat. Jadi itu ya teman-teman, di saat kita memberikan pekabaran malaikat ketiga ke gereja, kita nggak bisa pisahkan dengan pekabaran medical missionary. Seperti itu. Dua-dua ini dia bilang inseparably atau you cannot separate atau nggak bisa dipisahkan seperti itu. Terus dia bilang terang diberikan kepada mereka yang memelihara hari Sabat. Kita tidak bisa memelihara hari Sabat yang suci kecuali kita melayani Tuhan dengan cara yang dibawakan di dalam Yesaya 58. Jadi teman-teman, Yesaya 58 ini sangat penting untuk kita semua pelajari dengan seksama. Nah, itulah yang saya mau bawakan pada saat ini. Jadi, mungkin teman-teman berpikir, kenapa ini pelajaran medical missionary? Harusnya kita sudah mulai dengan um, bagaimana untuk menolong orang yang sakit, bagaimana mungkin ada cooking class, dan betul kita itu akan share ya teman-teman, just be patient, itu bisa di-share nanti in the future. Tetapi saya mau kasih ini kepada teman-teman karena ini adalah fondasi yang sangat penting. Kalau kita nggak tahu ini fondasi, ini sejarah gereja kita, atau fondasi dari medical missionary, atau history atau sejarah medical missionary, teman-teman bisa saja melakukan medical missionary dengan motif yang salah atau dengan cara yang salah. Nanti kita akan kasih tahu ya, itu maksudnya kita akan belajar di sini. Dan kalau kita pun melakukan medical missionary, karena kita nggak tahu sejarah medical missionary, ya hanya ikut-ikut ya, kamu lakukan medical missionary ya kita ikut Jo, begitu kan missionary bagus untuk menolong orang, tetapi kita nggak tahu betapa pentingnya pekabaran itu gitu loh. Dan kalau kita tahu betapa pentingnya pekabaran itu dan apa hubungannya dengan sejarah gereja kita akan melakukannya dengan apa ya? Dengan benar ya, seperti itu. Karena nanti kita akan kasih ayat-ayat di Alkitab bagaimana kita melakukannya dengan tidak benar. Oke? Dan kalau kita melakukannya dengan tidak benar juga, itu juga salah. Harus melakukan dengan cara yang benar. Oke, jadi itu adalah background yang kita sudah bahas so far, yang mana Dr. Harvey Kellogg bilang, nggak mungkin kita bisa menjadi terang kepada dunia, atau nggak bisa kita, nggak mungkin seruan nyaring itu sudah dimulai, karena gereja sendiri nggak ada, nggak peduli, nggak peduli dengan orang-orang janda, anak-anak yatim piatu, nggak peduli dengan orang-orang miskin. Dr. Harvey Kellogg sendiri yang memulai pekerjaan medical missionary di institusi gereja kita ya, tapi kita tahu uh, medical missionary. Gak ada daftar menu rumah yang mau dibawa ke Tapi kita tahu pekerjaan medical missionary itu adalah contoh medical missionary yang pernah, contoh terbesar yang pernah ada di dunia ini adalah Yesus Kristus. Oke? Nah, karena Yesaya 58 itu sangat penting, di saat di pagi ini ya di Indonesia, di sore hari di sini, saya mau bahas dengan, I'm not gonna go in very detail, kita nggak mau kasih sangat detail-detail, tapi at least kita semua tahu apa isi dari Yesaya 58, oke? Karena inilah bahan pertimbangan atau perbincangan yang Dr. Kellogg bawa di Journal Conference di tahun 1893. Oke, kita akan mulai dengan ayat 1. Apa mungkin teman-teman bisa ganti-gantian ya? Apa Onang bisa bersedia baca ayat 1, 2, dan 3? Bahasa Indonesia aja, supaya kita bisa berpartisipasi. Atau Foni, atau siapa saja yang ada. Boleh silakan. Kalau available. Oke. Kalau enggak, kalau... Gimana itu? Oh, sorry, Sonia.
Yesaya 58 ayat 1 sampai 3. Boleh baca? Oke. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Mhm. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat dan menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Oke, stop sampai situ ya. Thank you, Nang. Jadi, Ya. teman-teman, kalau kita perhatikan di sini, baru di ayat 1 sudah dibilang, serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Tapi kalau di sini, lift up your... Oh, oke, sorry. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Kenapa kita harus serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan? Kita harus... em, kita punya suara itu katanya harus seperti trumpet atau sangkakala. Kenapa? Karena di Yesaya 58 itu Tuhan mau kita untuk memberitakan kepada bangsa Israel ya, atau kepada gereja. Ini secara gereja, secara nation ini, secara organisasi atau kita, movement Seventh Day Adventist harus dikasih tahu kepada em, orang-orang Advent atau rumah dari keturunan Yakub, mereka punya pelanggaran dan mereka punya dosa. Berarti dosa dan pelanggaran yang ada di Yesaya 58 itu, dosanya itu sangat, apa ya, kalau saya nggak mau bilang menjijikan, saya mau pakai kata menjijikan karena nanti saya kasih kutipan Ellen White yang mana ini dosa itu menjijikan gitu loh. Oke. Jadi kita sudah step ahead ya, maksudnya kita sudah kasih duluan bahwa dosa yang ada di Yesaya 58 itu dosa yang harus ditegur gitu loh. Bukan hanya ditegur dengan oke ya, kalau bikin itu nggak apa-apa, kalau 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 nggak bikin itu juga nggak masalah. No, ini harus kasih tahu dengan suara yang seperti trompet gitu loh. Harus kasih tahu dan jangan tahan-tahan. Berarti teman-teman, kalau teman-teman dan saya mengetahui pekabaran Yesaya 58, kalau saya sudah tahu pekabaran 58, kita nggak bisa berdiam diri gitu. Nanti kita kasih tahu ya di kutipan terakhir yang tadi saya bilang, kenapa kita nggak bisa berdiam diri untuk memberitakan dosa yang ada di gereja kita gitu. We have to, nggak ada choice untuk kita, nggak ada pilihan untuk kita nggak kasih tahu gitu. Karena yang bilang itu Tuhan, bukan bukan saya gitu. Karena dia bilang jangan tahan-tahan. Mau kasih tahu pun harus kita dengan bukan kita marah ya, maksudnya menyaringkan suara bagaikan trompet atau sangkakala, artinya harus semua harus dengar gitu ya. Kalau di bangsa Israel mereka berkemah, kan ada trompet untuk kalau mereka harus pindah, harus ada trompet untuk kasih isyarat gitu. Kalau kenapa trompet? Trompet itu sangat kuat sampai semua itu harus dengar, nggak ada yang nggak dengar gitu. Nah inilah pekabaran yang diberikan oleh kita, Yesaya, Tuhan kepada kita bahwa inilah dosa atau pelanggaran di gereja kita yang kita harus kasih tahu kepada gereja bahwa inilah dosa dan pelanggaran kita. Oke? Terus tadi di ayat 2 dan 3, dia apa sih dosa dan pelanggaran mereka gitu? Ayat 2 dan 3 mereka dibilang di sini mereka cari Tuhan setiap hari, oke? Mereka suka mengenal jalan Tuhan seperti bangsa yang melakukan yang benar atau as a nation that did righteousness gitu, you know? Mereka tidak meninggalkan hukum Tuhan, mereka selalu tanyakan hukum Tuhan yang benar, mereka suka mendekat kepada Tuhan. Dan maksudnya dosa apa yang mau kasih tahu ini bangsa seperti kalau di luar kita lihat wow suka sekali suka ke gereja seperti itu ya, suka Bible study, mereka suka mau tanya mengenai peraturan hukum-hukum Tuhan. Sepertinya dari luar begitu kelihatannya gitu. Terus habis itu ayat 3 mereka bilang
kita sudah berpuasa gitu, tapi kenapa kita sudah merendahkan diri, tapi kelihatannya Tuhan nggak memperhatikan kita berpuasa gitu. Terus Tuhan bilang, oh pada hari kamu berpuasa, kamu masih tetap melakukan urusan-urusan, thank you, Dad. Tetap melakukan urusan-urusanmu dan kamu mendesak semua buruhmu. Oke? Nah itu ayat 3 ya, ayat 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kita lanjut. Apa Lali bisa baca ayat 4, 5, dan 6? Ya ayat. Oke, thank you. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tangan yang jahat. Janganlah kamu berpuasa dengan caramu seperti sekarang ini untuk membuat suaramu akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, atau apa kehendaki? Apakah itu adalah hari di mana untuk menyiksa jiwa? Apakah itu menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, suatu hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan beban berat, supaya engkau memerdekakan orang yang tertekan dan mematahkan setiap kuk. Ayat 7, Li. Ayat 7, supaya engkau membagi-bagikan roti bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Oke, thank you, Ali. Jadi di ayat 2 dan 3 itu mereka sepertinya ya di luar itu mereka suka mencari Tuhan yang tadi kelihatan seperti orang benar gitu ya. Mereka berpuasa, mereka merendahkan diri, taruh abu di kepala. Tapi Tuhan bilang, apakah ini Tuhan bilang saya nggak kehendaki berpuasa seperti itu karena walaupun kamu di luar kelihatannya rohani gitu, tetapi kamu masih berkelahi gitu loh, masih apa namanya tadi em, mana itu tadi ya, em, mereka masih mana tadi yang mereka masih seperti bangsa merendahkan diri pada hari meninggalkan, sorry. Oke, kamu Ayat 4, berpuasa, ya ya sorry. Kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tangan yang jahat. Jadi istilahnya di luar kelihatannya merendahkan diri, pakai pakai menutup kepala dengan kain, pakai abu di kepalanya, tapi ternyata mereka masih berkelahi juga gitu loh. Dan Tuhan bilang, bukan ini puasa yang saya mau gitu. Dan mereka bukan hanya itu saja ya. Mereka di sini dibilang tadi di mana itu. Mereka oke, ayat 4 di sini ya. Janganlah kamu berpuasa dengan caramu seperti sekarang ini untuk membuat suaramu akan didengar di tempat yang tinggi. Jadi mereka sengaja untuk mau proklamasikan kepada orang-orang, wah ini yang kita lakukan gitu. Kita cari Tuhan, kita aktif di gereja, kita berpuasa pakai kain kerudung. Tapi di dalamnya mereka masih suka berkelahi, masih suka memukul dengan tinju, dengan tangan yang jahit. Terus habis itu Tuhan bilang, apakah ini puasa yang ku kehendaki gitu? Mereka sepertinya kayak mau menyiksa diri ya, pakai pakai abu dan seterusnya. Terus Tuhan bilang, bukan bukan itu puasa yang kita suka. Saya nggak suka puasa seperti yang kamu lakukan. Sepertinya di luar kelihatannya gimana gitu, kelihatannya seperti orang yang rohani, melakukan ini itu. Tapi Tuhan bilang bukan itu yang kita kehendaki gitu. Jadi bagaimana puasa yang Tuhan kehendaki gitu. Nah, inilah puasa yang Tuhan kehendaki ya. Dia bilang, engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan beban berat, memerdekakan orang yang tertekan dan mematahkan setiap kuk. Terus dia bilang, puasa yang ku kehendaki itu adalah kita kasih makanan kita kepada orang lapar dan membawa ke rumah kita orang miskin yang nggak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, kamu memberikan dia pakaian dan engkau tidak menyembunyikan dirimu terhadap sesamamu manusia. Atau kamu tidak menyembuhkan diri terhadap saudaramu sendiri gitu.
Jadi Tuhan bilang, kalau kamu mau berpuasa, kalau kamu bilang, oh kamu suka cari saya, kalau kamu bilang kamu suka mau tahu saya punya hukum-hukum, kalau kamu mau bilang kamu itu adalah umat kepunyaan Tuhan, kalau kamu mau bilang kamu berpuasa, nah ini puasa yang saya mau kamu lakukan gitu loh. Untuk meringankan beban orang-orang yang tertekan gitu ya. Orang yang miskin kamu perhatikan, orang yang nggak punya pakaian kasih pakaian, orang yang lapar kasih makanan. Itu gitu, itulah puasa yang saya mau kamu lakukan gitu. Nah, sesudah kamu melakukan puasa ini, yaitu memperhatikan orang lain, meringankan beban orang yang tertindas, memerdekakan orang yang tertekan. Dan ini ya teman-teman, kalau kita baca Alkitab selalu ada physical dengan spiritual application, oke? Ada aplikasi secara fisik, kasih roti kepada orang lapar, ada juga spiritual aplikasi, yaitu kita membagikan roti kebenaran kepada orang yang lapar dan haus, seperti orang yang telanjang. Jadi, kita lihat ada fisik, ada spiritualnya, dua hal ya, ada fisik dengan rohani gitu. Tapi kalau kita lihat secara fisik ini, inilah pekerjaan yang kita yang bangsa Israel atau gereja Seventh Day Adventist, gereja Advent nggak lakukan gitu. Bahwa mereka nggak peduli dengan orang-orang miskin gitu. Makanya di tahun 1893 Dr. Kellogg bilang, sedangkan mau bantu anak-anak yatim piatu, mau kumpul persembahan atau mengumpul uang untuk mendirikan rumah anak-anak yatim piatu, yang membantu sangat banyak itu justru orang-orang di luar, bukan orang Advent gitu. Jadi bagaimana itu terang pekabaran seruan nyaring itu bisa bagikan ke dunia, sedangkan kita orang Advent nggak peduli dengan di Yesaya 58 ya. Kemudian ini yang dia bilang. Sesudah kita melakukan puasa yang benar yang Tuhan bilang, oke, perhatikan ayat 8 ya, kita akan baca sini. Sesudah kita tolong orang miskin, sesudah kita kasih bagi-bagi roti, sesudah kita meringankan beban orang yang berbeban berat, kita berikan pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian. Ayat 8 dibilang apa? Maka kalau bahasa Inggris, then, kemudian sesudah itu, maka sesudah kita bikin itu, terangmu akan mereka seperti fajar dan kesehatanmu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan akan menjadi upahmu. Teman-teman, kalau teman-teman baca Alkitab bahasa Indonesia, ada translate-nya, terjemahannya yang kurang tepat. Jadi kalau kalian baca di sini, kita sudah perbaiki dia punya terjemahannya ya. Jadi teman-teman, sesudah kita melakukan di ayat 6 dan 7 itu, maka terang kita akan terbit, akan mereka seperti fajar gitu. Dan kebenaran kita akan menjadi barisan depan, kemudian the glory of the Lord, kemuliaan Tuhan akan menjadi kita punya upah. Jadi kalau kita baca di Matius, kalau tidak salah 6 ya, ayat 14 dia bilang, biarlah terangmu bercahaya dan supaya orang melihat terangmu dan memuliakan Bapamu di surga. Bagaimana terang kita bisa bercahaya dan orang bisa melihat terang dan memuliakan Bapa di surga? Ini Alkitab bilang, bikin Yesaya 58 ayat 6, ayat 5, 6, ayat 5, 6 dan 7. Kemudian kamu punya terang itu akan bercahaya. Oke? Dan kemudian kemuliaan Tuhan akan menjadi kita punya upah. Nah, lanjut ya. Kita akan baca di sini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia berkata, ini aku. Apabila engkau menyingkirkan kuk dari sesamamu manusia dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah atau bicara omong kosong, apabila engkau mendekatkan dirimu kepada orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Oh, waduh, teman-teman, ini juga ada satu di sini yang dibilang bahwa kita nggak bisa tunjuk-tunjuk orang dengan jari atau kita memfitnah atau bicara omong kosong gitu. Jadi ini juga ya teman-teman masalah gosip atau suka fitnah orang, suka
ceritakan orang lain. Bukan seperti itu, malah kita menolong mereka gitu loh. Bukan hanya bukan tunjuk-tunjuk orang dengan jari atau memfitnah atau bicara orang kosong kalau suka gosip gitu loh. Jadi kita nggak bisa melakukan hal seperti itu gitu. Tapi dibilang di sini, kalau kita mendekatkan diri kita kepada orang lapar dan memuaskan hati orang yang tertindas, ini dia bilang ya, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi di Yesaya 58 itu ada 2 kali yang dia bilang, maka terangmu akan mereka, ayat 8. Di 10 di 10 dia bilang, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. 2 kali diulang dan 2 kali itu ada persyaratannya. Oke, persyaratannya itu di ayat 6 dan 7 supaya terangmu bercahaya. Kemudian di ayat 10 supaya terang kita bercahaya di dalam kegelapan, kita harus melakukan apa yang di ayat 9. Gitu. Jadi kita lihat di sini inilah kondisi atau inilah inilah kondisi yang Dr. Kellogg bilang sebelum kita punya terang bercahaya yang di Wahyu 18 ayat 1 kan dia bilang di situ terang itu mari kita kasih ya. Sorry, kita kasih di paling pertama. Dia bilang sudah dekat sama kita karena seruannya loud cry itu seruan nyaring di loud cry, seruan nyaring dari malaikat ketiga sudah dimulai. Dalam pengungkapan dari kebenaran Kristus, Sang Penebus yang mengampuni dosa. Inilah awal dari terang malaikat yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Jadi inilah awal dari terang. Oke, ada terang yang kemuliaannya akan memenuhi seluruh bumi. Ini Wahyu 18 ayat 1, teman-teman. Ini awal dari terang. Makanya Dr. Kellogg kasih dia punya dia punya argumentasi. Tunggu ya, kita sudah di mana ini? Oke, kita turun ke bawah. Makanya Dr. Kellogg kasih argumentasi bahwa kalau terang Wahyu 18 ayat 1 itu sudah dimulai, ini terang yang harus ada di gereja kita gitu. Menolong orang miskin, kasih pakaian, kasih tempat tumpangan, anak-anak yatim piatu, orang-orang janda, atau pendeta-pendeta yang sudah tua. Itu yang Dr. Kellogg mau untuk gereja kita lakukan gitu. Baru terangnya itu akan bercahaya. Dan kalau kita bisa menolong juga orang lain dalam mereka punya kesehatan gitu ya, health reform, itu akan menyiapkan mereka punya fisik itu akan menyiapkan mereka untuk bisa menerima kebenaran Tuhan gitu. Jadi Dr. Kellogg bilang, bagaimana mungkin seruan nyaring itu sudah dimulai, bagaimana mungkin terang dari Wahyu 18 ayat 1 sudah dimulai, sedangkan gereja kita nggak bikin apa-apa, bukan nggak bikin apa-apa, istilahnya mau menolong orang pun harus didorong-dorong. Yang membantu untuk beli rumah untuk anak-anak yatim piatu pun orang bukan Advent gitu. Yang menolong untuk perawat-perawat pergi ke Chicago untuk menolong orang yang miskin itu juga bukan orang Advent. Jadi bagaimana mungkin ini seruan nyaring bisa dikasih ke dunia, kita nggak bikin apa-apa. Mau tunjukkan terang apa yang kita mau kasih ke orang dunia gitu loh. Nggak ada terang yang kita bisa berikan ke orang dunia nggak bisa terang kita masih berada dalam kegelapan karena kita nggak bikin di Yesaya 58 gitu. Itu ya, yang Dr. Kellogg, yang ini kan masih sejarah gereja medical missionary. Ini yang Dr. Kellogg bilang, ini terang kita akan percaya, nggak mana gitu loh. Istilahnya yang memulai pekerjaan ini hanyalah Dr. Kellogg dan dia berusaha untuk kasih kepada gereja, kepada General Conference untuk come on gitu loh, bikin Yesaya 58. Seperti itu ya. Oke. Terus dia bilang kalau kita mendekatkan diri kita kepada orang lapar dan memuaskan hati orang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang hari. Nah, terus kita lanjut ya. Dan kemudian kita baca ayat 11.
Dan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan jiwamu di tanah yang kering dan akan membuat tulangmu gemuk. Oke, teman-teman. Jadi kalau kita sudah melakukan seperti itu, terang kita akan bercahaya, Tuhan akan menuntun kita dan memuaskan jiwa kita di tanah kering dan membuat tulangmu gemuk. Teman-teman, kalau bahasa Inggris, and make fat thy bones. Kalau kita berbicara mengenai bones atau tulang, kalian bisa kasih koneksi dengan Yeskiel 37. Teman-teman ada yang ingat di Yeskiel 37? Apa di Yeskiel 37? Kalau Tulang yang berserakan. Di Yeskiel 37 itu adalah tulang-tulang berserakan gitu. Tulang, jadi istilahnya sudah mati gitu ya. Udah tulang dry bones, tulang-tulang yang kering gitu. Jadi seperti mayat itu sudah lama mati terus nggak ada kehidupan sama sekali gitu. Dan kalau kalian baca kutipan Ellen White, di situ melambangkan House of Israel atau rumah Tuhan atau jemaat kita atau Seventh Day Adventist gitu. Itu dry bones atau tulang-tulang kering gitu loh teman-teman. Tetapi di sini dibilang kalau kita melakukan hal yang ada di Yesaya 58, kita itu bukan tulang-tulang kering, ini tulang-tulang kita itu gemuk gitu loh, nggak kering gitu loh. And make fat thy bones. It reminds me of dry bones. Dan kemudian Tuhan akan membangkitkan gereja ini, gereja kita akan menjadi seperti tentara ya, dan tulang-tulangnya akan kita lihat ya di profesi di Nubatan itu akan bersatu, terus kemudian akan ada dia punya muscle atau dia punya otot-otot. Itu ya yang Tuhan sudah nubuatkan kepada gereja kita gitu. Nah, bagaimana tulang-tulang itu bisa jadi gemuk atau tidak kering? Ini lakukan di Yesaya 58 yang Dr. Kellogg bawakan ya, yang kita mau present kepada teman-teman semua pada saat ini. Kemudian engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ini teman-teman, jadi kita itu seperti sumber mata air yang akan terus memberikan air kepada orang-orang di sekitar kita gitu loh. Itu ya dia bilang di Yesaya 58. Kalau kita melakukan pekerjaan yang ada di Yesaya 58. Dan kita sudah tahu, kita sudah baca kutipannya, Yesaya 58, Ellen White bilang itu adalah pekerjaan medical missionary. Oke? Nah, sesudah Tuhan bilang, kalau kamu melakukan ini, terangmu akan bercahaya, tulang-tulangmu akan gemuk, kamu seperti mata air yang diairi, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan, atau tidak pernah gagal, atau selalu memberikan air kepada orang di sekitar yang membutuhkan, yang kehausan. Terus kemudian teman-teman ayat 12 dibilang dan kemudian ini sambung ya, sambung. Jadi sesudah terangmu bercahaya, kamu itu tulang-tulangmu akan menjadi gemuk, kesehatanmu akan pulih, kamu akan menjadi seperti mata air, dan kemudian juga kita itu akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak generasi. Dan engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang rusak, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Dan ayat 13, dan apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, baru ini janjinya lagi ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku ini Tuhan bilang, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Teman-teman, kalau kalian lihat di sini, oke? Dari pertama, oke, kita kasih review sedikit ya. Dari ayat pertama. Dibilang,
kita harus kasih tahu dosa dari gereja kita. Jangan kasih tahu dengan suara yang whisper atau istilahnya yang mungkin Tante Kori dengar, Pendeta Jackie nggak dengar, atau Ona nggak dengar, atau Kak Acil dengar. Kalau bicara seperti trompet, semua dengar, nggak ada yang nggak dengar. Betapa Tuhan mau kasih tahu inilah dosa kita. Dan dosa kita kalau kalian baca, kita sudah baca ya semua Yesaya 58. Dosa yang terdapat di gereja kita yang harus kita tegur secara keras dan kasih tahu semua orang supaya semua orang bisa dengar adalah mereka tidak melakukan pekerjaan medical missionary. Mereka gereja dan saya sendiri, I'm talking to myself juga ya teman-teman, kita tidak melakukan pekerjaan untuk menolong orang lain, meringankan beban orang lain. Mereka lagi sakit, kita tidak tahu cara menolong mereka. Mereka lagi berkekurangan, kita tidak membantu mereka. Mereka tidak ada pakaian, kita nggak kasih pakaian. Mereka orang miskin, kita nggak kasih makanan, lapar. Itulah pekerjaan medical missionary yang Ellen White bilang di Yesaya 58. Itulah dosa yang harus kita tegur di gereja kita. Kita masih suka berkelahi di gereja. Kalau di Indonesia teman-teman kita tahu ya, yang paling banyak berkelahi di gereja itu kalau pemilihan. Oke. Kalau pemilihan semua orang maunya jabatan, jadi ketua, aduh amin. Itu kita dulu waktu di gereja Indonesia, kalau sudah pemilihan sudah panas gitu. Walaupun waktu orang yang memilih itu sudah dibilang jangan pernah kasih bocor. Kalau ada pemilihan itu nggak boleh kasih bocor, hanya kita yang tahu ya. Baru pemilihan hari Minggu kemarin, minggu depannya semua sudah tahu siapa ketua 1, siapa ketua 2, dan kemudian mulai berkelahi karena nggak ada di jabatan. Aduh. Itu yang kita lihat di gereja Indonesia kebanyakan. Kalau orang sekarang di sini di gereja di gereja bule orang Amerika nggak ada seperti itu ya. Mereka justru malah kalau bisa menghindar, jangan maksudnya nggak gila jabatan lah ya kalau orang bilang. Tapi ini gereja kita masih suka berkelahi, nggak mau menolong orang yang miskin, sangat egois. Nah kalau kita tidak mau menolong orang lain itu egois kan, atau selfish ya, atau lebih mementingkan diri kita dari orang lain, suka memfitnah orang, suka kata atau omong kosong, suka gosip. Itulah dosa yang Tuhan bilang, kasih tahu semua orang, you need to stop doing it. Jangan bikin itu. Kita mau kamu bikin ini gitu, pekerjaan medical missionary. Dan kalau kita bikin itu, baru kita punya terang bercahaya. Orang bisa lihat kita punya terang. Dan waktu orang bisa melihat kita punya terang, baru kita bisa memberitakan mengenai hari Sabat. Excuse me. Pekabaran malaikat ketiga mengenai hari Sabat gitu loh. Dan kita akan disebut orang yang memperbaiki tembok yang rusak. Kalau kita nggak salah, kita sudah share ini kutipan kepada teman-teman. Oke, kita baca lagi ya. Jadi sekarang baru kita bisa memberitakan mengenai hari Sabat gitu loh. Jadi kalau kita belum melakukan hal yang di atas atau melakukan pekerjaan medical missionary, bagaimana saya bisa menjadi terang? Bagaimana saya bisa memberitakan mengenai hari Sabat, teman-teman? Nah, mungkin teman-teman pikir apa hubungan medical missionary, hari Sabat, seperti apa dia punya hubungan? Nanti one of this day kita akan kasih dia punya hubungan ya. Maksudnya dia punya pelajaran supaya kita bisa lihat dia punya hubungan. Tapi hubungan dua ini sangat-sangat erat gitu. Karena hari Sabat itu bagian dari the third angel's message atau pekabaran malaikat ketiga yang akan kita beritakan mengenai hari Sabat. Tetapi pekerjaan malaikat ketiga itu nggak bisa dipisahkan dengan medical missionary. Itu yang Dr. Kellogg bilang. Bagaimana kita mau kasih laut ke dunia atau bicara mengenai hari Sabat kalau kita sendiri, terang kita, bagaimana orang mau lihat kita gitu loh. Misalnya saya berada di kegelapan, contoh ya. Saya berada di kegelapan, saya mau kasih pekabaran kepada orang yang gelap di kegelapan.
Untuk orang yang berada di kegelapan, untuk mereka bisa melihat saya harus bawa lilin atau obor supaya orang, oh ini ada orang akan fokus gitu loh, akan lihat, oh ini ada terang gitu. Nah, supaya kita jadi terang, kita harus melakukan pekerjaan medical missionary. Nggak mungkin saya bawa ke pekabaran di kegelapan kalau saya sendiri masih gelap. Orang nggak bisa lihat karena orang ini sama-sama gelap. Seperti itu ya. Nah, jadi sesudah teman-teman dan saya at least bahas, ini Yesaya 58 dia punya pelajaran sangat luas, sangat dalam, sangat beautiful, tapi at least kita sudah tahu isinya itu apa. Oke? Nah, sekarang kita baca kutipan Ellen White. Saya sudah share tapi kita mau ulangi lagi ya. Ini dia bilang, saya tidak bisa untuk tidak terlalu mendesak semua anggota gereja kita, semua yang adalah misioneri sejati atau true missionaries, semua yang percaya kepada pekabaran malaikat ketiga, semua yang memalingkan kaki mereka dari Sabat, untuk mempertimbangkan pekabaran dari Yesaya 58. Oke? Jadi kalau kita bilang, oh kita itu percaya hari Sabat, oke? Kalau kita itu misioneri sejati, perhatikan dia bilang, pertimbangkan, perhatikan ini Yesaya 58. Kita lanjut. Yesaya 58 ini berbicara mengenai pekerjaan kemurahan hati yang diperintahkan dalam pasal ini, atau yang kita sudah baca tadi, adalah pekerjaan yang Tuhan tuntut dari umatnya untuk lakukan saat ini. Masih ingat Yesaya 58, kasih kepada umat Tuhan, kasih tahu dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Artinya umat-umat Tuhan tidak melakukan pekerjaan ini gitu loh. Karena pekerjaan itu Tuhan tuntut untuk kita lakukan. Itu adalah pekerjaan yang ditetapkannya sendiri atau Tuhan yang tetapkan. Kita tidak dibiarkan dalam keraguan di mana pekabaran itu berlaku dan waktu penggenapannya yang ditandai, karena kita baca. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak generasi. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang rusak dan membentukkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Itu Yesaya 58 ayat 12. Oke? Terus Ellen White kasih komentar ya mengenai itu. Peringatan Tuhan, Sabat hari ke-7, tanda pekerjaannya dalam menciptakan dunia telah digantikan oleh manusia berdosa. Jadi waktu Ellen White kutip Yesaya 58 ayat 12 yang mana kita akan memperbaiki tembok yang rusak atau membangun reruntuhan, itu berbicara mengenai hari Sabat. Hari Sabat itu sudah diruntuhkan atau istilahnya sudah dihancurkan oleh man of sin atau kita tahu papacy atau manusia durhaka ya. Mereka sudah ganti hari Sabat ke hari Minggu. Dan kita dituntut oleh Tuhan untuk memperbaiki itu kembali. Memperbaiki mengenai hari Sabat itu harus di-restore lagi. Bukan hari Minggu tetapi hari Sabat atau hari Sabtu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita dituntut dituntut Tuhan untuk kita memperbaiki itu yang sudah dihancurkan oleh kepausan. Kemudian dibilang, dan semakin dekat kita dengan akhir zaman, semakin mendesak pekerjaan ini. Jadi kan nanti di Sunday Law itu apa? Sabat or Sunday ya? Iya kan? Hari Sabat atau hari Minggu. Jadi kita dituntut untuk memperbaiki yang sudah rusak ini. Kasih tahu kepada orang-orang mengenai hari Sabat gitu ya. Terus dibilang, semua orang yang mengasihi Tuhan akan menunjukkan bahwa mereka membawa tandanya dengan menaati perintah-perintahnya. Oke, ya, termasuk hari Sabat. Kemudian, mereka adalah pemulih jalan untuk ditinggali. Tuhan berfirman, tunggu ya teman-teman sebentar. Tuhan berfirman, jika engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku dan menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan,
maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan dan aku akan membuat engkau melintasi bukit-bukit di bumi dengan kendaraan. Nah, ini Ellen White kutip Yesaya 58 ayat 12 dan 13 dan 14 tadi ya. Kemudian, jadi dia kutip ya teman-teman. Oke, jadi Ellen White kutip kita gereja, kita adalah misioneri sejati. Kita harus memperbaiki yang sudah dirusakkan oleh kepausan mengenai hari Sabat. Right? Ellen White kasih. Kemudian dia bilang, dengan demikian, pekerjaan misioneri medis atau pekerjaan misioneri medis yang tersejati atau pekerjaan medical missionary work, oke? Dengan demikian, pekerjaan misionaris medis yang sejati tak terpisahkan atau tidak bisa dipisahkan dengan penurutan akan hukum-hukum Tuhan, khususnya yang disebutkan yaitu hari Sabat, karena hari itu merupakan peringatan agung akan karya penciptaan Tuhan. Nah, teman-teman, di sini Ellen White bilang, pekerjaan medical missionary itu tidak bisa dipisahkan dengan hari Sabat gitu loh. Karena kita lihat di Yesaya 58 itu, sesudah kita melakukan pekerjaan medical missionary, kita akan menjadi terang dan kemudian kita kasih mengenai kita akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak atau memperbaiki tembok-tembok yang sudah rusak atau memperbaiki hari Sabat gitu. Jadi di Yesaya 58 itu ada urutannya gitu. Urutannya itu yaitu untuk kita bisa memperbaiki akan tembok-tembok yang rusak. Atau saya langsung aja, untuk kita bisa menyerukan seruan nyaring atau pekabaran malaikat ketiga, khususnya hari Sabat yang sudah digantikan oleh kepausan, kita harus gabung dengan pekerjaan medical missionary. Ini dibilang tidak terpisahkan gitu loh. Pekerjaan misionaris medis yang sejati tak terpisahkan dengan penurutan akan hukum-hukum Tuhan, khususnya hari Sabat. Jadi dua pekerjaan ini harus digabung. Nah, kenapa saya harus gabung dua pekerjaan ini? First of all, ini adalah tuntutan Tuhan, tapi alasan yang lain yaitu saya harus mempersiapkan orang, oke, untuk menerima pekabaran hari Sabat dengan melakukan pekerjaan medical missionary. Contoh yang paling kita bisa lihat di dunia ini adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus waktu di dunia ini sebelum dia memberikan kebenaran akan Tuhan, dia prepare dulu mereka. Dia menyembuhkan mereka yang sakit, menolong orang yang beban berat, menolong di pekerjaan Yesaya 58, oke? Sesudah dia menolong orang itu, baru dia kasih pekabaran dan dia bilang, follow me. Ada kutipan Ellen White dibilang ya, untuk kita bisa sukses, dibilang, untuk kita bisa sukses menjangkau orang, kita harus ikuti metode yang Tuhan Yesus lakukan. Menolong mereka dulu, baru dia bilang follow me. Baru kasih pekabaran, apalagi pekabaran hari Sabat yang harus lebih mendesak, kita harus kasih ke dunia. Tapi kita nggak bisa kalau kita nggak menolong mereka dulu gitu loh. Kalau kita nggak peduli akan kehidupan mereka, kalau mereka sakit kita nggak tahu bagaimana menolong mereka gitu loh, gitu ya. Jadi itu yang kita harus lakukan dulu, baru kita bisa menjadi terang dan kemudian pekabaran hari Sabat itu bisa kita berikan gitu dan orang akan menerima because mereka akan lihat bagaimana kita itu sangat simpati kepada mereka, bagaimana kita benar-benar ya menuruti akan hukum Tuhan karena hukum Tuhan itu terbagi dua, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, teman-teman. Jadi jangan kita kayak besar-besarkan hari Sabat, tetapi kita nggak peduli kepada mereka. Mereka nggak akan tertarik dengan kita punya khotbah, dengan kita punya doktrin. Kalau kita nggak peduli dengan mereka gitu. Di saat kita peduli dengan mereka, hati mereka terbuka untuk menerima apa saja yang kita berikan. Apalagi kita bisa buktikan di Alkitab mengenai hari Sabat. Oke? Jadi Ellen White bilang, perhatikan ya kata-kata Ellen White bilang di sini. Genuine medical missionary is bound up inseparably with the keeping of God's commandment. Inseparably atau tidak terpisahkan, oke? Medical missionary itu tidak bisa dipisahkan dengan pekabaran malaikat ketiga, khususnya hari Sabat.
Itu kutipan pertama yang kita mau bilang tidak bisa dipisahkan. Kemudian ini kutipan kedua. Oke, kutipan kedua kita belum pernah share kepada teman-teman, at least di Bible study ini ya. Kalau nggak salah kita pernah share in the past, tapi kita share ini, oke? Kalian lihat dia punya kata-kata yang Ellen White tulis. Oke, kita baca. Persatuan yang akan terjalin antara pekerjaan misioneri medis dan pekerjaan pelayanan dinyatakan dengan jelas dalam Yesaya pasal 58. Oke, teman-teman. Kita mau underline apa ini? Persatuan. Oke? Persatuan yang terjalin antara pekerjaan medical missionary dengan pekerjaan pelayanan dinyatakan di dalam Yesaya 58. Oke, jadi ministry ya, ini pekerjaan pelayanan itu kalau di sini dibilang ministry atau melayani. Oke, jadi teman-teman, kita nggak bisa melayani kalau kita nggak melakukan pekerjaan medical missionary. Oke, karena ini dibilang the union, dua hal yang satu gitu. Kalau satu, teman-teman kalau di Alkitab, di Alkitab atau di kutipan Ellen White, lembaga apa yang dibilang union atau satu? Lembaga apa yang kalau di Alkitab bilang satu ya? Lembaga apa atau Ellen White lembaga apa yang kalau mengingatkan teman-teman persatuan gitu? Lembaga apa? Ada yang mau kasih jawaban? Karena itu Bible tadi silakan. Ada yang mau lembaga apa kira-kira yang di Alkitab? Sahabat dan perkawinan nih. Perkawinan, that's right, Onang. Perkawinan ya. Nah, perhatikan teman-teman, Ellen White mau kasih kata-katanya itu kata-kata yang dia pilih, oke? Maksudnya bukan dia pilih, ini kan Nabi itu diinspire oleh Holy Spirit ya. Dia punya kata-kata ini apa namanya? Sangat unik atau kita harus perhatikan karena ini persatuan gitu. Persatuan yaitu berarti ada dua hal, dua atau tiga, at least dua yang digabungkan untuk satu. Nah, di sini Ellen White bilang ini medical missionary dengan ministry kalau kita mau melayani ini harus ada persatuan. Oke, persatuan yang akan terjalin. Dan ini persatuan ini yang kalau kita mau ministry, mau kasih pekabaran keluar, kita harus melakukan pekerjaan medical missionary. Dia bilang persatuan antara dua hal ini dijelaskan di Yesaya 58. Teman-teman dan saya baru belajar Yesaya 58. Right? Kita mau kasih pekabaran third angel's message, itu harus sama-sama dengan medical missionary. You cannot separate. Ini union, persatuan gitu ya. Itu dikasih di Yesaya 58. Lanjut, oke? Kita baca ya teman-teman. Ada hikmat dan berkat bagi mereka yang terlibat di dalam pekerjaan seperti yang disajikan di sini. Jadi bukan hanya Tuhan tuntut kita lakukan itu, ada blessing juga teman-teman. Ada wisdom, ada blessing gitu. Dia punya blessing banyak sekali teman-teman. Jadi kalau Tuhan mau tuntut kita sesuatu, bikin sesuatu, dia selalu kasih reward. Ada upah, ada blessing yang dia berikan kepada kita. Bukan hanya Tuhan, oke, kamu bikin ini ya, and that's it. Selalu Tuhan kasih ada upah, ada blessing, ada reward yang kita, ya kalau kita lakukan pekerjaan ini. Lanjut, pasal ini eksplisit dan isinya cukup untuk mencerahkan siapapun yang ingin melakukan kehendak Allah. Teman-teman, kalau kita bilang saya mau melakukan kehendak Tuhan, baca Yesaya 58, jelas apakah teman-teman ada sesuatu yang tidak mengerti Yesaya 58? Apakah menolong orang miskin nggak mengerti istilahnya, mau kasih makanan kepada orang yang lapar nggak mengerti? Itu sudah jelas dikasih bahwa ini kita punya pekerjaan dan ini kehendak Tuhan, ini kita harus bikin. Ini dua hal pekerjaan untuk membawa pekabaran malaikat ketiga atau memberitakan memberitakan mengenai hari Sabat. You cannot separate atau nggak bisa dipisahkan karena ini union dengan pekerjaan medical missionary. Dua-dua ini harus jalan sama-sama. Satu mempersiapkan orang untuk menerima hari Sabat. Medical missionary adalah tangan kanan Tuhan untuk membuka pintu hati orang-orang untuk menerima gospel. Oke? Lanjut ya.
Pasal ini memberikan kesempatan yang berlimpah untuk melayani umat manusia yang menderita. Jadi Yesaya 58 dia bilang kita mempunyai kesempatan yang berlimpah untuk melayani sesama kita manusia dan sekaligus menjadi alat di tangan Tuhan untuk membawa terang kebenaran di hadapan dunia yang sedang binasa. Ini perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi kalau kita membawa terang ke dunia yang sedang mau binasa, kita harus melayani dulu, melayani manusia yang menderita, baru kita jadi alat untuk membawa terang kebenaran di hadapan dunia. Bagaimana loud cry kita kasih ke hadapan dunia kalau kita nggak peduli dengan penderitaan umat manusia? Makanya dua ini nggak bisa dipisahkan. Union, Ellen White kasih bilang, union, persatuan. Inseparably, tidak bisa dipisahkan. Itu kata-kata yang dia gunakan bukan hanya medical missionary, tapi juga bukan hanya kepada perkawinan, sorry ya. Bukan hanya kepada perkawinan, union, persatuan, dua. Apa yang Tuhan sudah satukan, tidak ada manusia yang bisa pisahkan. Di medical missionary, Tuhan sudah satukan third angel's message dengan medical missionary satu, sesuai dengan Yesaya 58. Nggak bisa ada manusia yang pisahkan. Kalian akan lihat kutipan selanjutnya apa yang akan terjadi di gereja kita kalau kita pisahkan dua hal ini. Oke? Lanjut ya. Ini akan menjadi alat di tangan Tuhan untuk membuat terang kebenaran di hadapan dunia yang sedang binasa. Oke? Jika pekerjaan pekabaran malaikat ketiga dijalankan dengan benar, pekerjaan pelayanan tidak akan dianggap remeh, dan orang miskin dan sakit pun tidak diabaikan. Ellen White selalu, the third angel's message, medical missionary, the gospel, semua selalu dia, kalau bicara satu, dia bicara yang kedua. Yesaya 58, bicara satu, bicara kedua. Medical missionary, gospel. Medical missionary, pekabaran malaikat ketiga. Yesaya 58. Ini dia selalu ulang gitu loh. Union, persatuan, tidak bisa dipisahkan. Oke? Dan kalian lihat kata-kata Ellen White di bawah ini ya. Dalam firman-Nya, oke, Allah telah menyatukan kedua bidang pekerjaan ini. Dua bidang pekerjaan apa teman-teman? Pekabaran malaikat ketiga atau Injil atau pekerjaan ministry, pelayanan dengan medical missionary ini. Medical missionary, oke? Itu yang dibilang di sini. Di Yesaya 58 ya, ini mengenai Yesaya 58. Kalau kita baca ini, dalam Yesaya pasal 58 ini yang kita kasih. Oke? Terus dia bilang ya, perhatikan ini. Dalam firman-Nya, Allah telah menyatakan kedua bidang pekerjaan ini. Dan tidak seorang pun boleh menceraikan. Waduh, bahasa Inggris, and no man should divorce them. Teman-teman, sama seperti suami istri, oke? Suami dengan istri. Apa yang Tuhan sudah satukan, tidak ada seorang manusia memisahkan. Tuhan sudah gabungkan medical missionary and the third angel's message. Pekabaran medical missionary dengan pekabaran malaikat ketiga, khususnya hari Sabat. Tuhan sudah gabungkan dua ini. Kita harus memberitakan hari Sabat. Kita harus kasih kepada dunia hukum-hukum Tuhan yang benar. Hari Sabat sudah digantikan dengan hari Minggu. Tapi nggak bisa kita bawakan itu tanpa melakukan pekerjaan medical missionary. Karena pekerjaan medical missionary akan membawa orang, menolong orang untuk membuka mereka punya hati, menerima kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada orang ini. Makanya pekerjaan ini tidak boleh dipisahkan, pekerjaan ini harus disatukan, dan tidak boleh satu orang pun menceraikan. Teman-teman, this is very strong, oke? Ini sangat strong atau sangat kuat, dia punya teguran. Makanya di Yesaya 58 ayat 1 dibilang, serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Pelanggaran gereja kita adalah mereka memisahkan antara dua lembaga ini. Masalah di gereja kita adalah, kita kalau kasih KKR, atau mau kasih pekabaran ke dunia,
sangat kuat sekali dengan doktrin hari Sabat, kita punya doktrin ini, doktrin itu. Tapi mana pekerjaan medical missionary-nya di mana gitu loh teman-teman. Where is the medical missionary work? No wonder banyak orang no wonder setiap kali ada KKR yang dibaptis malah anak-anak kecil di gereja kita yang oke, kamu baptis ya. Saya ingat teman-teman. Oke, I remember, kita ingat dulu waktu kita masih kecil, umur 12 tahun. Ada KKR. Kalau nggak salah, KKR itu seluruh, kita lupa pokoknya, banyak lah, ada di Tondano, di Ratahan, pokoknya ada gabungan seperti itu, KKR secara besar-besaran. Kemudian, kalau KKR, apa yang dituntut sesudah KKR? Mana jumlah baptisan, iya kan? Mana jumlah baptisan di KKR? Kita ingat ya teman-teman, kita bukan, I'm not talking bad about anybody atau any di gereja kita atau enggak, tapi kita ingat gitu yo di masa lampau bahwa kita itu waktu itu umur 12 tahun, kita itu kelas 6 SD. Jadi kelas 6 SD itu dari kelas 6 akan tamat ke SMP. Waktu saya kelas 6, waktu dibikin KKR dibilang, kamu itu di kelas 6, kamu harus baptis. Kalau kamu nggak baptis, nggak akan lulus gitu. Bayangkan kita diancam untuk baptis supaya bisa lulus. Kenapa? Supaya jumlah baptisan itu kelihatannya banyak gitu teman-teman. Kita ingat itu, kita punya impresi, kita ingat peristiwa itu sampai saat ini kita nggak lupa gitu. Kenapa saya dibaptis waktu itu teman-teman, waktu kita masih kecil ya. Nah, kenapa teman-teman? Oke, harus dibaptis, disogok, dibayar. Kita tahu, kita pernah dengar, kita nggak pernah lihat sendiri, kita pernah dengar orang-orang di luar disogok, dikasih uang, dikasih Alkitab dan untuk dibaptis masuk hari Sabat. I mean, apakah itu cara Tuhan gitu loh? Cara Tuhan nggak seperti itu. Makanya Tuhan kasih tahu, suruhkan umat-umat mereka punya pelanggaran. Mereka nggak tahu medical missionary. Mereka nggak peduli dengan sama manusia. Saya nggak peduli dengan sama manusia. Kita egois gitu teman-teman. Makanya kita semua ditegur saat ini untuk buka hati gitu loh. Like, do medical missionary, peduli dengan sesama kita manusia gitu loh. Kasih kebenaran, pancarkan kebenaran Kristus. Tapi kita nggak bisa kasih kebenaran Kristus kalau saya sendiri nggak ada kebenaran itu. Saya nggak bisa kasih, saya nggak bisa peduli kepada orang lain, saya nggak rasa iba, nggak. Kalau saya sendiri nggak ada Kristus di saya gitu loh. Bagaimana saya mau menjadi seperti Kristus kalau saya sendiri nggak ada Kristus dalam diri saya sendiri? Atau saya menolak kebenaran Kristus? Ya ini pekerjaan yang nggak boleh diceraikan teman-teman. Makanya Tuhan bilang, suruhkan kuat-kuat. Nah, saya juga mau tekankan kepada teman-teman semua, inilah pekabaran yang Tuhan mau kita lakukan saat ini gitu loh. Kalau kita nggak bisa menjadi medical missionary, you cannot proclaim Sabat. Kalau kita nggak bisa menjadi medical missionary, sekali lagi, kita nggak bisa memproklamasikan hari Sabat. Saya bisa pertanggungjawabkan saya punya kata-kata dengan kutipan ini. Oke? Saya bisa mempertanggungjawabkan saya punya kata-kata. Oke? Ready? Terang diberikan kepada mereka yang memelihara hari Sabat. Tapi kita nggak bisa memelihara hari Sabat suci kecuali kita melayani Tuhan sesuai dengan Yesaya 58 di sini. Oke? Berarti kalau saya nggak bisa memelihara hari Sabat suci, bagaimana saya mau proklamasikan hari Sabat? Saya sendiri melanggar hari Sabat. Dan untuk bisa memelihara hari Sabat suci, kita harus melakukan pekerjaan Yesaya 58. Ellen White bilang. Makanya tadi kita bilang ya, tadi di sini bahwa kalau kita tidak melakukan pekerjaan medical missionary, kita nggak bisa Tuhan gunakan untuk kasih terang pekabaran the third angel's message. Nggak bisa, karena pekabaran the third angel's message, pekabaran malaikat ketiga, hari Sabat teman-teman. Intinya hari Sabat. Kita harus menjadi orang untuk memperbaiki tembok yang sudah dirusakkan oleh manusia durhaka atau kepausan. Kita harus memperbaiki itu dari Sunday ke Saturday. Tadi kita ulang-ulang. Tapi kita nggak bisa menjadi alat Tuhan untuk memperbaiki tembok-tembok yang rusak atau hari Sabat atau membawa kepada dunia hukum-hukum Tuhan. Kalau saya
tidak melakukan pekerjaan medical missionary. Saya sedang memisahkan diri kita dari pekabaran malaikat ketiga dengan medical missionary yang Tuhan bilang, nggak boleh kamu ceraikan. Ellen White nggak bilang kata, nggak boleh kita separate them. Ellen White nggak bilang kata separate. Walaupun kata separate itu atau pisah itu cocok. Ellen White gunakan no man should divorce. Ini bahasa Inggris ya. Divorce. Atau cerai. Aduh teman-teman. Nggak bisa diceraikan, oke? Jadi ini sangat penting. Kenapa kalau kita memulai medical missionary? Kenapa gitu loh? Karena ini tuntutan Tuhan gitu. Dan Tuhan juga ada alasan kenapa kita melakukan hal itu duluan gitu. Dan satu alasan ada lagi nih ya teman-teman. Hukum Tuhan itu ada dua. Kasih Tuhan dan kasih sama manusia. Kasih Tuhan dan sama manusia, hukum itu dua loh batu. Nggak bisa dipisahkan. Bisa nggak teman-teman pisah loh satu ke sini, loh yang kedua ke sini? Oh, saya mau keep loh yang satu aja, saya nggak mau loh yang kedua. Bisa seperti itu? Ya nggak bisa. Medical missionary dengan the Third Angel's Message juga nggak bisa hanya pilih-pilih. Dua-dua itu harus gabung gitu ya. Nah, jadi di dua loh itu, satu mengasihi Tuhan dan sama manusia. Mengasihi sesama manusia itu adalah melakukan pekerjaan medical missionary. Terus di 1 Yohanes bilang, bagaimana kita bilang saya mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan orang sesama kita yang kita lihat kita nggak peduli. Itu kan di Yohanes bilang, jadi kita bilang sama dengan bangsa Israel ya, oh saya berpuasa, saya mencari Tuhan, saya mau menurut hukum Tuhan, saya merendahkan diri. Ya Tuhan bilang, bagaimana kamu bilang kamu mau cari Tuhan atau mencintai Tuhan? Ini kamu nggak peduli gitu loh. Hukum itu terbagi dua, kasih Tuhan dan sama manusia. Nggak hanya satu, nggak hanya hari Sabat gitu loh. Dan kalau kita mengasihi sama manusia, ini kita sama juga dengan mengasihi Tuhan gitu loh ya. Jadi dengan cara kita menyatakan simpati kita kepada orang lain, peduli dengan mereka, itu berarti kita sudah menerima Tuhan. Ada Tuhan dalam diri kita yang kita pancarkan kepada orang lain. Orang lain bisa lihat dan mereka bisa rasakan bagaimana kita simpati sama mereka gitu loh. Bagaimana kita peduli dengan penderitaan mereka, dengan kelaparan mereka, dengan semua yang mereka alami. Kita peduli gitu. Mau kasih hari Sabat itu sepertinya kalau orang Manado bilang kacang-kacang. Jadi karena mereka hati sudah terbuka, mereka bisa melihat kita peduli, mereka bisa melihat Kristus dalam kita, kita kasih kebenaran Tuhan, mereka akan terima gitu loh, teman-teman. Apalagi yang tadi saya bilang, kebenaran itu berdasarkan Alkitab. Mereka lihat, oh iya betul gitu loh. Tapi hati mereka nggak akan terbuka kalau kita nggak lakukan pekerjaan medical missionary. Dan Ellen White bilang, nggak boleh ada seorang pun ceraikan. Oke, ready teman-teman? Dan ini adalah kutipan apa yang akan terjadi kalau kita pisahkan. Oke? Kan tadi Ellen White sudah bilang, persatuan, tidak boleh ada yang ceraikan, nggak bisa dipisahkan. Itu selalu di-combine antara medical missionary dengan the Third Angel's Message. Apa yang terjadi di gereja kita kalau kita pisahkan dua hal ini? Oke, ini kutipannya ya teman-teman. Di Loma Linda Message 59 ayat pasal 3, paragraf 3. Saudara-saudaraku, Tuhan menyerukan persatuan dan kesatuan. Apa? Menyerukan. Serukan kuat-kuat. Jangan tahan-tahan. Tuhan serukan kita ada persatuan. Unity, oneness, persatuan, kesatuan, satu gitu loh. Jangan pisah, satu ya. Ini Tuhan bilang. Kita harus bersatu dalam iman. Lanjut. Saya ingin memberitahu, perhatikan ya teman-teman. Nah, ini yang Yesaya 58 ya. Yesaya 58 ini yang akan terjadi kalau kita pisahkan. Perhatikan ini ya teman-teman, supaya ini bisa menjadi renungan juga untuk kita bagaimana kita sudah menerima pekabaran ini. Saya ingin memberitahukan kepada kamu. Kita nggak pernah share ini kutipan. Kita baru dapat di dalam
waktu kita belajar medical missionary. Jadi this is something new to me and I'm not sure kalau itu something new kepada teman-teman juga ya. Saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa ketika para pendeta Injil dan para pekerja medical missionary tidak bersatu, oke, ready? Jadi ketika para pendeta Injil atau para gospel ministry atau yang mau kasih khotbah begitu, dan medical missionary workers atau pekerja medical missionary tidak bersatu, ini yang terjadi ya teman-teman. Kejahatan yang paling buruk akan mendapatkan tempat di gereja-gereja kita. What? Kalau pekerjaan pendeta Injil, orang yang melayani Tuhan, dengan pekerjaan medical missionary tidak bersatu, teman-teman, dia bilang kejahatan yang paling buruk akan mendapatkan tempat di gereja kita. Kalau bahasa Inggris dia bilang the worst evil. Nah, kalau bahasa Inggris itu the worst itu yang paling parah, teman-teman. Nggak ada kata bahasa Inggris yang lebih tinggi dari the worst. The worst itu sudah yang udah nggak ada tinggi untuk muka bahasa Inggris lagi yang the worst. Bad, atau kalau bad itu ya buruk. Ini bad bukan hanya bad, is worse. Paling buruk gitu loh, paling aduh. Itu yang paling kejahatan, yang paling the worst evil. Jadi teman-teman, kalau kita di gereja, ada pendeta Jackie di sini, ada Lali, ada teman-teman, kita semua pergi di gereja yang berbeda-beda, right? Kita juga ada di sini gitu loh. Teman-teman yang sudah menerima pekabaran ini, Tuhan amarkan kita nggak bisa pisahkan medical missionary dengan pekerja missionary, dengan para pendeta Injil atau pekerja gospel gitu, nggak bisa. Kalau kita pisahkan, teman-teman, kalau mau lihat di gereja akan terjadi paling buruk di gereja kita akan terjadi, pisahkanlah pekerjaan medical missionary dengan pekerja Injil gitu. Kalau sama di keluarga, kalau anak-anak mau menderita, teman-teman, kalau kita mau anak-anak kita menderita, pisahkan ibu dengan bapak, pasti anak-anak akan menderita. Pasti tertekan batin lah, nggak punya ibu lah, sosok ibu, nggak punya sosok ayah. Mereka bingung gitu loh, mereka mau cari sosok ibu, ibunya nggak ada. Mereka mau cari sosok ayah, ayahnya nggak ada. Di rumah tangga itu harusnya ada figur father and a figure mother, ada figur seorang bapak, figur seorang ibu. Tapi kalau kalian pisahkan dua ini, yang paling menderita anak-anak. Anak-anak bisa saja menjadi anak-anak yang in the future mereka akan banyak permasalahan karena perceraian yang terjadi di keluarga mereka. Broken home. Broken churches atau gereja-gereja yang hancur yang akan mendapatkan kejahatan paling buruk kalau kita memisahkan dua pekerjaan ini. Teman-teman, this is warning. Makanya serukan kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Gak bisa kita pisahkan medical missionary dengan pelayanan pendeta, mengabarkan Injil. Gak bisa, teman-teman. Inilah cara Tuhan. Gak bisa kita menjadi terang di Yesaya 58 kalau kita nggak lakukan Yesaya 58. Oke? Nggak bisa saya mau kasih sabat, nggak bisa saya memelihara hari sabat suci kalau kita nggak melakukan pekerjaan Yesaya 58. Teman-teman, saya nggak bilang itu. Kalian lihat sendiri kutipannya dan ayat-ayatnya. Kita hanya Tuhan gunakan sebagai alat untuk menegur kita semua dan menegur saya sendiri, teman-teman. I'm not pointing finger at anybody. Oke? Kita nggak tunjuk-tunjuk, oh kamu, no. Saya, I mean me. Saya nggak terlepaskan dari teguran Tuhan pada saat ini. Oke? Dan yang terakhir saya bilang ya, kita keep terakhir satu warning atau satu amaran yang sangat-sangat menyedihkan yang terjadi di gereja kita dengan institusi kita. Kalian akan lihat apa yang terjadi sebagai penutup ya. Oke, teman-teman, kalau kalian lihat building ini atau bangunan ini adalah the basement of the building of the Battle Creek di sanitarium.
tanggal 4 Februari, jam 4 pagi, oke. Jam 4 pagi bulan Februari, tanggal 18 tahun 1902, building di Battle Creek Sanitarium terbakar. Suatu hal yang menyedihkan, oke? Suatu hal yang menyedihkan. Bukan hanya itu, di tahun 1902, bulan Desember 1902, Review and Herald Publishing House terbakar juga gitu. Jadi di 1 tahun itu, bulan Februari dan bulan Desember tahun 1902, dua-dua building ini terbakar, teman-teman. Dan terbakarnya, kalau teman-teman, kalau ini cerita masuk akal, biasanya, oke, kalau di Amerika itu, kalau musim panas itu sangat panas dan sangat kering. Dan kebanyakan kebakaran itu terjadi pada musim panas. Kalau mau masuk di akal ya, karena musim panas, of course. Tapi ini kebakarannya terjadi pada musim dingin, yang mana kalau di Michigan itu, Battle Creek Sanitarium, itu di Michigan, kalau musim dingin itu saljunya tebal gitu. Ini teman-teman, kebakarannya pada musim salju. Bulan Desember, bulan Februari itu musim salju. Kedua building ini terbakar. Oke? There is so many reason. Ada alasan-alasan kenapa Tuhan izinkan itu terbakar. Tapi kita lihat teman-teman, dan ini adalah kutipan penutup ya. Kutipan penutup. I know teman-teman has to go, but if you wanna stay and listen, kenapa ini terbakar, kita akan kasih dia punya salah satu alasan kenapa ini terbakar. Oke, kita akan baca dengan cepat ya teman-teman. Kemudian kita akan tutup. Ini Ellen White tulis di tahun 1904, karena buildingnya itu terbakar tahun 1902. Oke, kita baca. Terlepas dari bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam kebakaran yang merusak ini berbicara mengenai kebakaran yang terjadi di publishing house dengan sanitarium Battle Creek. Oke? Terlepas dari bukti nyata pemeliharaan Tuhan dalam kebakaran yang merusak ini, beberapa di antara kita dengan jelas menganggap enteng pernyataan bahwa bangunan-bangunan ini terbakar karena mereka telah mengarahkan segala sesuatu ke arah yang tidak disetujui Tuhan. Jadi Tuhan mengizinkan atau itu terbakar, oke teman-teman, karena ada warning. Warningnya itu adalah kita gereja sudah mengarahkan sesuatu yang ke arah yang Tuhan nggak setuju. Oke? Ke satu arah yang tidak setuju. Salah satunya itu adalah mereka mau centralize, yaitu semua pergi ke Battle Creek mendapatkan education. Tapi Tuhan bilang, enggak, kita harus sama seperti murid-murid itu pergi ke seluruh dunia gitu. Nggak bisa centralize, nggak bisa hanya di satu tempat. Itu salah satu alasan, dan kita lihat ada alasan yang lain. Oke, jadi Tuhan izinkan itu terjadi karena orang-orang sudah anggap enteng. Mereka nggak peduli lagi dengan Tuhan punya warning. Mereka mau mengarahkan ke sesuatu arah yang Tuhan nggak setuju. Oke? Mereka, ini ya, mereka telah menyimpang dari prinsip-prinsip yang benar yang untuknya lembaga-lembaga ini didirikan. Jadi Tuhan mendirikan lembaga kita untuk suatu prinsip-prinsip yang benar. Tapi kita sudah pergi ke arah yang lain gitu ya. Mereka telah gagal melakukan pekerjaan yang Tuhan tetapkan untuk mempersiapkan. Oke. Hold on. Oke, kalian mau lihat alasannya kenapa? Salah satu alasan Tuhan mengizinkan ini terjadi, atau ini adalah warning yang Tuhan berikan ke institusi kita, lembaga kita, karena mereka telah gagal. Harusnya kita kasih warna merah. Mereka telah gagal, kita kasih warna merah, underline. Mereka telah gagal melakukan pekerjaan yang Allah tetapkan untuk mempersiapkan umatnya untuk apa teman-teman? Membangun kembali reruntuhan yang sudah lama ada dan berdiri di tembok yang sudah rusak, sebagaimana yang digambarkan dalam Yesaya pasal 58. What? Kenapa Tuhan izinkan itu terbakar? Karena kita gagal teman-teman. Gagal melakukan pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan. Gagal untuk memperbaiki tembok yang rusak, atau gagal untuk memberikan mengenai hari Sabat kepada dunia. Kenapa gagal?
Teman-teman tahu kenapa kita gagal? Anybody knows kenapa kita gagal melakukan itu? Kita gagal melakukan itu karena kita gagal dalam pekerjaan medical missionary. Kita bisa sukses dalam memberikan pekabaran sabat kepada dunia kalau kita sukses dalam memberikan medical missionary. Karena dua pekerjaan ini tidak boleh diceraikan. Tidak bisa dipisahkan. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Karena kita gagal untuk memberitakan sabat kepada dunia karena kita gagal melakukan pekerjaan medical missionary yang disebutkan di pasal 58. 58, oke? Terus Ellen White lanjut gini. Dalam ayat ini atau pasal Yesaya 58, pekerjaan yang harus kita lakukan didefinisikan dengan jelas sebagai apa, teman-teman? Pekerjaan medical missionary. Aduh, teman-teman. Oh, wow. Tuhan izinkan building ini terbakar untuk kasih peringatan bahwa kita gagal melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gagal melakukan pekerjaan medical missionary. Kita gagal memberikan pekabaran malaikat ketiga. That's why Tuhan kasih warning. Dan kita pergi ke arah yang bukan Tuhan mau kita lakukan di situ. No wonder terdapat the worst evil, kejahatan yang paling buruk di gereja kita. Kita gagal dalam tugas yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan kebakaran yang terjadi di institusi kita. Oke, lanjut. Pekerjaan ini harus dilakukan di semua tempat. Tuhan memiliki kebun anggur dan Dia menghendaki akan kebun anggur ini digarap tanpa pamrih. Oke? Tidak ada bagian yang boleh diabaikan. Tuhan kasih hari Sabat. Kasih hukum-hukum Tuhan. Nggak boleh ada bagian yang diabaikan. Tapi kita nggak bisa kasih itu tanpa melakukan pekerjaan medical missionary. Karena dua-dua ini nggak bisa dipisahkan. Bagian yang paling terabaikan membutuhkan misionaris yang siap untuk melakukan pekerjaan yang melalui Yesaya telah gambarkan oleh Roh Kudus. Yesaya 58, Tuhan sudah kasih inilah pekerjaan untuk kita semua pergi ke seluruh dunia di tempat-tempat yang belum pernah dikasih gospel, do medical missionary, dan kasih mengenai hari Sabat. Perbaiki hari Sabat yang sudah dirusakkan oleh manusia durhaka. Tapi kamu harus lakukan dengan pekerjaan medical missionary. Oke? Last quotation, teman-teman. Ini penglihatan waktu sebelum review atau sebelum kantor review itu terbakar. Oke? Cun, boleh ke situ sama kakak? Oke. Ini Ellen White sudah lihat ya. 3 malam sebelum kantor review terbakar, saya merasakan penderitaan yang tak terlukiskan, ini Ellen White bilang. Saya tidak bisa tidur. Dalam penglihatan malam itu, saya melihat pedang api menggantung di atas Battle Creek. Jadi sebelum review itu terbakar, Ellen White sudah lihat penglihatan ada tiang api menggantung di Battle Creek. Terus dia bilang, saudara-saudara, Tuhan sungguh-sungguh peduli kepada kita. Saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa, oke, perhatikan peringatan ini. Serukanlah kuat-kuat, jangan tahan-tahan. Ini peringatan Ellen White bilang. Saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa jika setelah peringatan yang diberikan dalam kebakaran ini, apa peringatan Ellen White bilang? Kita tidak melakukan Yesaya 58. Right? Itu salah satu kan yang kita sudah baca. Setelah sudah diterbakar dan setelah peringatan dalam kebakaran ini, saya sekali lagi ya, saya ingin memberitahukan kepada kamu bahwa jika setelah peringatan yang diberikan dalam kebakaran ini, para pemimpin umat kita terus melanjutkan seperti yang telah mereka lakukan di masa lampau, meninggikan diri, oke, exalt themselves, sombong teman-teman, nggak peduli dengan orang lain gitu loh. Setelah Tuhan kasih peringatan bakar ini, terbakar itu review, dan juga itu salah satu juga mengenai Dr. Harvey Kellogg ya teman-teman, yang dia tulis The Living Temple. Dan sudah Tuhan kasih peringatan mengenai di Yesaya 58, kalau pemimpin kita terus melanjutkan seperti yang mereka lakukan di masa lampau, istilahnya tidak bertobat, mereka meninggikan diri, apa Ellen White bilang? Berikutnya,
Jadi Tuhan sudah singkirkan apa? Review dengan Battle Creek, oke? Review atau percetakan sudah terbakar, bukan singkirkan ya. Tuhan bakar itu karena kasih peringatan. Percetakan dengan sanitarium sudah terbakar. Tuhan sudah kasih peringatan. Kalau umat-umat Tuhan tidak bertobat, pemimpin kita tidak bertobat, seperti yang mereka lakukan di masa lampau, meninggikan diri, apa Ellen White bilang? Berikutnya, Tuhan akan menyingkirkan lembaga atau institusi kita. What? Oke ya, lanjut. Demi Dia yang hidup, Dia akan berbicara kepada mereka dalam bahasa yang mereka tidak akan gagal untuk pahami. Teman-teman, for me, ini kutipan sangat keras, teman-teman. Kalau para pemimpin-pemimpin kita tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi dalam sejarah gereja kita, teman-teman, kenapa Tuhan mengizinkan itu kantor review percetakan terbakar? Kenapa itu sanitarium terbakar? Karena kita tidak melakukan Yesaya 58, oke? Karena kita umat pemimpin-pemimpin kita itu sombong, meninggikan diri, atau gereja-gereja kita, atau kita lah, forget about pemimpin-pemimpin, kita lah yang nggak memperhatikan pekabaran Yesaya 58. Tuhan bilang, Dia bisa singkirkan kita punya institusi atau lembaga kalau kita nggak perhatikan ini message gitu loh. Jadi teman-teman, untuk kebakaran di percetakan dengan sanitarium itu bukan hal yang biasa-biasa saja, teman-teman. Itu hal yang sangat luar biasa kalau itu Tuhan izinkan untuk kasih peringatan untuk kita gitu loh. Jadi peringatan untuk kita semua juga, teman-teman. I know kita nggak bisa change anybody, kita nggak bisa bikin anything to add kepada siapa saja. At least Tuhan tegur kita saat ini dan kita bisa dirubahkan melalui bisikan Roh Kudus dalam pekabaran ini ya teman-teman. Jangan pernah kita lalaikan untuk memberikan pekabaran ini, oke? Pekabaran mengenai hari Sabat Church Angels Message sangat-sangat penting. Tetapi juga harus digabung dengan medical missionary. Kita harus mengasihi Tuhan dan sesama kita manusia, teman-teman. Peringatan demi peringatan sudah diberikan gitu loh. Diberikan kepada organisasi kita, diberikan kepada institusi kita. This is what God's gonna do, dan mudah-mudahan Tuhan tidak akan menyingkirkan institusi kita atau lembaga kita karena kita lalai melakukan Yesaya 58, teman-teman. Oke, ini jika ya, if. Ini conditional, oke? Kalau kita nggak peduli, makanya kita harus berikan ini bukan hanya ke gereja, pemimpin-pemimpin juga harus tahu mengenai ini gitu loh. Jangan hanya kasih KKR atau kasih ini dan itu terus kemudian melalaikan pekerjaan medical missionary. Itu semua harus digabung. Di mana ada KKR, kita harus ada pelayanan untuk menolong mereka ya, menolong sesama kita manusia, meringankan beban mereka, kemudian mereka bisa terbuka hatinya melihat, wow, inilah umat-umat Tuhan yang peduli akan hukum-hukum Tuhan, bukan saja peduli akan hukum Tuhan, peduli akan diri mereka yang menderita. Oke? I need to stop. Kita harus stop karena kita sudah selesai waktu. Teman-teman di Indonesia sudah harus pergi ke gereja. Sebelum kita tutup, apakah ada teman-teman mau tambahkan atau bertanya? And then we gonna close with pray. Silakan. Ada yang mau tambahkan atau bertanya? Oke. Oh ya, silakan Tante Kori tadi. Oh ya, silakan Tante. Ya, cuma mau bilang terima kasih untuk ini makin dalam aja, makin apa ya, ada rasa ya puji Tuhan sih. Bisa tahu ini yang nggak bisa, berarti nggak bisa yang satu nggak dibuat dan tuh yang terutama di hati kita ya. Terima kasih sekalian pamit. Oke. Terima kasih Marta juga di Amerika juga ada ikut ya Juan, tapi Juan ada sama-sama di mobil jadi besok keluar. Juan anak Tante Kori ya. Oke, terima kasih semua sekalian pamit ya. Nanti sampai jumpa ya. Terima kasih. Tante Kori, selamat Sabat dan selamat thank you Tante Kori punya teman sudah join. Ya, selamat Sabat. Ya, Sabat semua. Oke. Ada teman-teman? Itu. Dan Tante Kori. Oh, jadi
Silakan, Li. Ya, cuma sedikit aja. Jadi ini kebayang juga ya waktu hubungannya Michael Missionary dengan pekabaran Injil. Kita kebayang kalau misalnya waktu Yesus di dunia ini dia nak menyembuhkan orang sakit, nak menolong orang miskin atau cuma berkhotbah aja ya. Yeah, that's right. Mungkin ada banyak orang yang mau ikut-ikut dia sampai berdesak-desakan mau apa. Right. Untuk kita tahu ya ini Yesus ini dia punya khotbah bagus sekali ya, istilahnya ini Tuhan dari Tuhan lah, semuanya dari Bapa yang dia berbicara melalui Bapa. Tapi seandainya dia tidak melakukan apa-apa, tidak menolong menyembuhkan atau apa, apakah akan sebanyak itu orang-orang yang mau ikut dia berdesak-desakan dan itulah ya, maksudnya banyak yang mau percaya dia enggak? Kayaknya enggak ya, enggak akan seperti itu. Walaupun perkataannya dari Bapa itu ya, enggak ada tindakan sama sekali, cuman khotbah-khotbah mungkin enggak akan berhasil pelayanan Yesus waktu ketika dia datang di dunia ini. That's right. Ya mungkin itu aja. Thank you, Li. That's a good point, which is true. Makanya Ellen White bilang Tuhan Yesus itu adalah contoh kita untuk mendapatkan sukses dalam pelayanan, yaitu menolong dulu orang lain, baru and then terakhir adalah follow me atau ikut Yesus. Nanti kita kasih kutipannya ya, ada kutipannya. Jadi itulah metode Tuhan dan itulah metode yang Tuhan mau teman-teman dan kita lakukan karena itu sukses, itu yang akan membuat orang menerima hari Sabat, teman-teman. Bukan mau ancam-ancam orang. Ada kita pernah dengar ya, kita dengar sendiri gitu loh. Pendeta kasih mengenai KKR hari Sabat dan harus dibaptis. Terus dia kasih satu cerita. Oh, ada satu orang katanya yang dia sudah dengar hari Sabat mau dibaptis tapi dia tunda-tunda, kemudian dia naik pohon kelapa terus jatuh dan mati. Jadi kalau kita sudah tahu hari Sabat dan gitu kita tunda-tunda, kita nggak tahu apa yang terjadi, which is true, tapi jangan pernah kita mau ajak orang untuk ikut Tuhan dengan ancaman ya teman-teman. Kita dengar itu kita ngerasa gimana gitu. Aduh, kenapa harus seperti begitu gitu ya. Kita harus menangkan orang dengan kasih. Love will win the soul, bukan untuk ancam gitu ya. Tapi anyway, jadi itulah teman-teman, betul ya. Makanya Tuhan juga adalah caranya untuk menolong orang lain menerima akan pekabaran Tuhan. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada teman-teman, terima kasih atas waktu teman-teman sudah ambil